Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom kita malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan video dan video minggu lalu, yaitu mengenai materi sistem terbuka, yaitu kita akan menonton video tentang free energy drum pump. Sebagai moderator dengan NIM 05021382126100 dari TP Palembang. Selanjutnya ada Saya Jaya Mega Kartika dengan NIM 0502 1282 126065 dari Teknik Pertanian Indralaya. Saya Jody Saputra dengan NIM 0502 1182 126004 dari Teknik Pertanian Indralaya. Saya Johnson Algian dengan ujung NIM 070 kelas Indralaya. baik, mungkin itu saja perkenalan dari kami. Selanjutnya kita akan menampilkan share screen video minggu lalu. Tree farm over there, and we have a river nearby, but the river is very low. The water is very low level, so I'm going to do the drum pump for their farm over there. So let's start with me. I will do step by step for you. So the first, we need to have the stand. This is we already installed at home. And we just put here to make sure it is steady. We just need another hole by just make the hole this one. This one is 34 millimeter that we make. Just made the hole. Just punch the hole by ourselves. It's not original. And we can put like this. So we put in horizontal. It put the glue, water inside. Put the glue. Some glue and connect it. Okay, firm. And this one is connector. This is we already arranged. We already cut to make sure that your watching is not too long. Okay. To make sure that the airproof, you use your quality glue to make airproof. 100% no air leaking. The air replacement is not work, so it's try to pull out that way. Okay, so now I can start to pour the water again. Okay, working well. Okay, that's why we put 2 valves on top of the tank. If we don't have 2 valves, the air will come back, will return back, so we cannot fill in the water. Okay. Let's see. Cimory yogurt squeeze, enak. Oke, mungkin itu saja video materi dari minggu lalu. Di sini kita juga akan menampilkan bahwasanya bisa disimpulkan bahwa dari video tersebut tidak mungkin air mengalir dari bawah ke atas. Sehingga kita telah mencari di YouTube ada pembuktian yang membuktikan bahwa dapat dikatakan itu adalah hoax. Mungkin bisa ditampilkan videonya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin mengulas ya video saya sebelumnya tentang saya di situ mengungkapkan bahwa pompa gravitasi ya, pompa drum atau pompa gravitasi itu sebetulnya adalah kebohongan di internet ya kawan-kawan. Nah, sayangnya kawan-kawan banyak sekali yang mempercayai bahwa pompa gravitasi tersebut itu bisa berjalan beneran gitu ya. Sehingga di video saya tersebut itu jumlah dislike-nya itu lumayan lebih dari 10% kawan-kawan. Karena banyak yang kecewa dengan saya, ternyata saya tidak mempercayai pompa gravitasi tersebut. Nah, padahal saya itu mengungkapkan faktanya. Oke, mungkin fakta yang atau logika yang saya sampaikan di situ nanti kurang mengena ke kawan-kawan, maka kali ini saya akan membuat satu lagi ya pembuktian. Mudah-mudahan ini lebih bisa meyakinkan kawan-kawan bahwa pompa gravitasi tersebut adalah hoax ya, atau penipuan atau tipuan internet gitu. Nah, kemudian kawan-kawan yang masih ngotot bahwa itu beneran bisa, bahkan setelah nonton video ini ya terserah kawan-kawan. Tapi kalau memang yakin ada yang bisa ya kawan-kawan, saya kan kemarin tuh udah menyediakan hadiah 10 juta rupiah bagi yang bisa menunjukkan ke saya secara real gitu ya. Nah, sampai sekarang udah 1 bulan berlalu, banyak yang ini nanya-nanya ke saya apakah hadiahnya masih berlaku. Masih, selama videonya belum saya hapus masih berlaku ya. Bahkan kali ini saya tingkatkan menjadi 15 juta rupiah. Nah, lumayan nih, bisa dipakai beli Mio ya kan. Nah, 15 juta rupiah kalau bisa membuktikannya secara real ya ke saya gitu. Tapi sampai sekarang banyak sekali yang ngomongnya macam-macam ya, katanya saya bodoh, kemudian ada yang bilang saya dulu bisa Pak, tapi alatnya udah rusak, karatan atau apa gitu. Itu omong kosong ya. Kalau bisa buktikan sekarang, udah gitu aja. Saya sediakan hadiah kok 15 juta rupiah ya kan. Selama video ini masih ada, hadiah tersebut masih berlaku gitu ya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin sadar gitu ya, mudah-mudahan video kali ini bisa meyakinkan kawan-kawan kenapa pompa drum tersebut itu adalah suatu tipuan saja yang pasti gagal ya. Oke, gini. Sebelumnya kita bahas dulu ya, apa sih yang diklaim terjadi oleh pembuat penipuan pompa drum ini. Yang pertama gini kawan-kawan. Kita perhatikan gambar di sini ya. Di gambar sini, nah drum ini berisi penuh dengan air ya kawan-kawan. Terus habis itu di dasar drum ini kan ada keran. Kalau keran ini dibuka, maka air akan keluar. Kemudian karena air keluar, maka di dalam drum akan tercipta hisapan ya, atau kevakuman ya di ujung atas ini. Nah, kevakuman tersebut itu kata si penipu ini ya, dia akan menghisap air dari kolam ini. Ini ibaratnya di atas kolam ya. Nah, menghisap air dari kolam melalui sirkulasi yang tanpa energi atau tanpa pompa atau tanpa bantuan manusia gitu ya. Nah, ini sekarang yang akan kita bahas ya. Kenapa itu tidak mungkin terjadi? Sekarang begini kan. Di depan kawan-kawan ini saya pegang 2 pipa ya. Satunya pipa 1/2 inci, yang satunya pipa berapa nih? 2 inci. Kawan-kawan perhatikan, secara volume ini jelas jauh berbeda ya, perhatikan tuh. Mungkin yang 2 inci ini 10 kali lipat ya volumenya. Dari diameternya aja udah kelihatan jauh berbeda. Secara volume ini mungkin 10 kali lipat. Jadi kalau ini saya isi air, ini beratnya mungkin 10 kali lipat dari yang pipa 1/2 inci ini. Sekarang saya akan membuat 2 kali percobaan. Percobaan pertama, saya akan isi air ini ya, yang pipa kecil ini. Kemudian saya akan balik. Tadi kan kita ngomongin kevakuman yang diciptakan oleh drum ya kawan-kawan ya, oleh drum ini. Maka sekarang kita akan ngetes kevakuman yang diciptakan oleh pipa 1/2 inci ini ya, dengan panjang sekitar 1 meter. Berapa sih kevakumannya? Yuk kita bikin percobaan. Baiklah, saya akan memasang pressure gauge ya, alat ukur tekanan, di mana di sini alat ukur saya ini bisa mengukur tekanan negatif atau hisapan ya kawan-kawan. Yang ke arah merah itu adalah tekanan negatif atau hisapan. Saya akan pasang di sini. Kemudian nanti saya akan isi penuh air ya.
Lalu kita ukur hisapannya berapa. Sekarang kan 0 nih. 0 kan. Saya akan isi air dulu. Baiklah, ini sudah terisi air ya. Kemudian akan saya balik seperti ini. Saya udah sering ya kawan-kawan membuat percobaan seperti ini. Jadi ya membuat sekali lagi nggak masalah. Kawan-kawan perhatikan, di sini pressure gauge menunjukkan dia negatif 0,1 bar ya. 0,1 bar atau negatif 0,1 kg per cm persegi. Baik, karena apa? Panjangnya ini sekitar 1 meter, maka dia menghasilkan negatif 0,1 bar gitu ya. Nah, sekarang saya akan membuat percobaan sekali lagi tapi dengan pipa yang besar ya. Pipa ini tadi, pipa 2 inci. Kita perhatikan apakah dia akan menghasilkan hisapan yang lebih besar kan. Jadi saya akan copot ini. Kawan-kawan perhatikan kalau ini saya copot, ini akan kembali ke 0 lagi. Kembali ke 0 Pertamina. Baik, sekarang saya akan tancapkan di sini. Dengan cara yang sama, di sini akan saya penuhin air, kemudian saya balik. Kita perhatikan hisapannya berapa. Ya, ini lumayan berat ya kawan-kawan. Saya balik dulu. Baik, kita baca sekarang ya. Berapa kevakumannya. Ternyata sama saja ya kawan-kawan. Kevakumannya hanya negatif 0,1 bar atau kilogram fos per cm persegi. Ya, kawan-kawan perhatikan ketika ini saya lepas. Nah, air akan jatuh, kemudian ini kembali ke 0. Jadi ini membuktikan bahwa memang menghisap ya, ini tadi ya. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Kesimpulan. Yuk. Ternyata kawan-kawan, hisapan yang ditimbulkan oleh pipa 0,5 inci sama pipa 2 inci, kalau panjang pipanya sama, ya, maka hisapannya ternyata sama saja. Ternyata volume air yang segini banyak di sini, ini kalau saya taksir mungkin sekitar 5 liter ya, dimana di sini hanya paling setengah liter ya, maka hasilnya ternyata sama saja gitu ya. Ternyata beratnya air di sini itu tidak memperbesar vakumnya, hanya ketinggian air yang mempengaruhi kevakuman. Nah, dari sini mudah-mudahan kawan-kawan mulai sadar. Kalau belum percaya, satu kali lagi ya saya buatkan percobaan dengan pipa tinggi. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini pipanya tingginya sekitar 2,5 meter ya. Nah, setelah saya ukur kevakumannya, kawan-kawan perhatikan. Nah, di sini menunjukkan ya kira-kira negatif 0,25 bar ya. Jadi jelas ya kawan-kawan, di situ hanya memakai pipa kecil itu bisa, kalau dihitung literannya paling juga hanya 1,5 liter ya, pipa kecil yang panjangnya 2,5 meter tadi. Tapi dia bisa menghasilkan kevakuman yang lebih besar dibandingkan ini yang isinya mungkin sekitar 5 literan gitu ya. Nah, sama halnya dengan pompa gravitasi yang dilakukan oleh para penipu itu ya. Jadi mereka kan bilangnya kevakuman yang dihasilkan oleh drum ini cukup tinggi dia sehingga bisa menghasilkan hisapan ya, menghisap air dari dasar dari kolam, kemudian terjadi aliran yang terus-menerus ya. Sekarang kawan-kawan tadi harusnya sudah bisa menyimpulkan ya kan. Ternyata drum itu kalau dia tingginya dari kolam hanya 1 meter, maka dia akan menghasilkan kevakuman 0,1 bar ya, atau negatif 0,1 bar. Nah, sedangkan pipa satunya yang lebih panjang ya kan, tingginya anggaplah 1,5 meter ya, maka dia menghasilkan kevakuman sebesar 0,15 bar gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan kevakumannya besar mana yang dihasilkan pipa kecil dibandingkan dengan drum ini. Kalau ternyata kevakumannya lebih besar dihasilkan oleh pipa kecil ini, maka justru aliran yang terjadi harusnya kebalikannya, yaitu air dari drum itu akan terhisap masuk ke pipa kecil tersebut. Baiklah, setelah video ini saya nggak tahu apakah kawan-kawan yang tadinya belum sadar, apakah sudah mulai sadar bahwa pompa gravitasi itu tipuan belaka ya. Tapi kalau yang belum sadar kemudian ngomelin saya di kolom komentar ini, silakan ya.
Tapi saya anggap kalian semua omong kosong karena kalian nggak pernah bisa membuktikannya. Saya bilang saya kasih hadiah 15 juta rupiah, yang bisa membuktikannya benar-benar ya, nggak boleh bohong-bohong ya. Tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa membuktikan, nggak ada. Dan saya yakin nggak akan pernah bisa. Oke? Nah, banyak yang komentar katanya, saya nggak butuh hadiahmu, mending kamu sedekahkan. Udah, itu alasan, itu alasannya. Kalau omong kosong ya udah omong kosong aja. Silakan mau tulis sepuas-puasnya, mencaci maki saya silakan. Tapi kalian nggak akan pernah berhasil. Baik, untuk kawan-kawan yang lain yang mulai tersadar, ya sudah, mudah-mudahan mendapat manfaat dari video kali ini, ya kan. Saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang mungkin sekiranya kasar gitu ya. Kalau ada yang tersinggung, apa-apa, kabar baiknya Anda masih manusia ya, masih bisa tersinggung. Baiklah kawan-kawan, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Oke, mungkin dari kita menonton video tersebut dapat mendukung argumentasi kita yang mengatakan bahwa video sebelumnya yang kita tonton itu merupakan hoax. Karena di video tersebut menjelaskan mengenai pompa gravitasi, bukan pompa hidram. Jika pompa hidram itu menggunakan sifat air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jika pompa gravitasi itu menggunakan tarikan atau sedotan tenaga air yang jatuh dari tandon atau tabung air. Untuk menyedot air dari dalam sumur, atau yang dalam video itu menggunakan air dalam, apa itu namanya? Sungai. Oh iya, air yang mengalir di sungai ya. Oke, jadi secara bersamaan air yang keluar, udara dari luar juga masuk melalui lubang untuk keluarnya itu. Nah, setelah udaranya itu masuk cukup seimbang dengan tekanan air di dalam tandon yang seimbang, air juga tidak akan keluar. Jadi bisa dikatakan bahwa itu semua memanglah hoax gitu. Itu pendapat saya. Jika pendapat yang lain? Menurut pendapat saya itu juga hoax ya. Soalnya tidak ada fakta yang membuktikan bahwa air itu bisa naik ke permukaan yang lebih tinggi tanpa bantuan mesin atau apapun. Kalau menurut aku sih juga hoax. Karena dari pengertiannya saja, pompa hidram dengan yang dijelasin tadi, yang pompa gravitasi itu sudah beda. Dan juga pada video pembuktian tersebut juga menunjukkan bahwa dia sudah menjelaskan dengan secara detail tentang fakta apakah video itu memang hoax. Itu sih menurutku. Iya, benar sekali. Seperti yang saya bilang di awal itu bahwa hukum alamnya sendiri sudah mengatakan bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan juga menurut logika, air itu tidak akan mungkin dapat mengalir ke atas tanpa adanya dorongan atau tarikan. Di sini bisa kita contohkan seperti kita menggunakan mesin, apa itu? Mesin sanyo itu namanya? Mesin air. Nah, ya mesin air itu kan, dia harus ada bantuan dari mesin untuk naik ke atas. Jadi tidak mungkin air itu mengalir dari bawah ke atas tanpa menggunakan bantuan kan, seperti tenaga manusia atau seperti kita menggunakan sumur kan, itu ada tenaga dari manusia yang dimana kita menggunakan katrol kan. Iya. Nah, Iya. benar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa itu semua adalah hoax. Betul? Iya benar, karena prinsip kerja dari pompa gravitasi ini emang bertentangan dengan hukum alam ya. Mungkin bisa dia menentang hukum alam, tapi ya itu tadi harus menggunakan bantuan tenaga manusia atau mungkin tenaga mesin gitu kan. Iya, karena ini tidak ada bantuan dari apapun, jadi tidak memungkinkan kalau itu emang benar-benar bisa gitu. Ya, betul. Soalnya kan pompa gravitasi ini beda sama pompa Boyle gitu kan.
kalau pompa boiler itu kan lubang pengambilannya lebih tinggi daripada lubang keluar. Jadi kalau kayak gini tuh masuk akal gitu, karena air akan selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kalau pompa air gravitasi itu kan dari tempat rendah ke tempat tinggi gitu, terus tanpa bantuan apa-apa, jadi nggak mungkin gitu. Ya, jadi dilogikakan saja itu semua tidak masuk akal kan? Sangat sih menurut aku, sangat tidak masuk akal. Adakah masukan lain? Atau mungkin kita cukupkan sampai situ? Mungkin untuk mengambil referensi lainnya bisa kita didiskusikan di grup ya. Soalnya ini sudah malam juga. Oke. Mungkin untuk diskusi kita malam hari ini, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya. Untuk lebih dan kurangnya akan kita diskusikan ke grup saja. Oke, mungkin itu saja. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.